Mungkin yang kegelapan kita hadapi apa? Majikan yang berantem mulu, misalkan gitu ya. Yang stres, yang depresi. Lah kita harus jadi pembawa damai. Karena apa? Karena justru kita ini, kehadiran kita ini sebagai terang yang terbit di tengah kegelapan. Shalom everyone. Shalom everyone. Shalom everyone. Jesus for everyone. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Nanti kalau lagi di cool, saudara ya, teriak yang kenceng, Jesus for everyone, biar semua telinga mendengar, saudara ya. Ini yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Bahwa hari-hari ini Tuhan tuh rindu banget, pengen banget jiwa-jiwa ini mendengar nama Yesus, mengenal, bahkan menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita sekarang hari ini masuk ke bulan yang ke-9 di tahun 2024. Ya ampun, cepet banget waktu itu saudara ya. Artinya 4 bulan lagi kita udah Natalan lagi. Perasaan baru kemarin kita selesai Natalan saudara ya. Udah mau Natalan lagi kita ya. Kalau gitu berarti 4 bulan lagi 9. Sekarangnya 9, 10, 11, 12 Desember. Bentar lagi udah masuk 2025 loh. Ya. Kurang dari setengah tahun ya, kita 4 bulan lagi selesai tahun ini saudara ya, 4 bulan 1 hari lagi kita masuk ke 2025. Artinya semakin lebih mendekat lagi kepada PR kita, kerinduan hatinya Tuhan di 2033. Setiap orang, everyone mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Dan dibutuhkan every one of us, setiap kita dibutuhkan untuk menjadi agen-agennya Tuhan. Berapa banyak yang mau terlibat sampai everyone terjangkau oleh firman, oleh Injil Kristus. Haleluya. Saya ingin ingatkan bahwa setiap kita tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi. Nah hari ini saya ingin ingatkan tentang ini saudara ya. Kita buka firman Tuhan Yesaya 60. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-3, ayat yang sudah sangat tidak asing lagi buat kita semua. Kita baca dengan suara yang keras ya. 3, 2, 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Di sini dikatakan kita ini, siapa yang membaca ini saudara ya, disuruh bangkit jadi terang karena kita sudah menerima terang itu. Yaitu Tuhan Yesus yang menjadi terang, dia datang, kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Tapi kalau kita melihat keadaan sekeliling, di sini dikatakan kegelapan itu menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi berita baiknya adalah sekalipun sekeliling kita gelap, saudara ya, kehidupan dunia ini makin lama makin amburadul, eroredring saudara ya. Makin banyak yang gak beres saudara. Tetapi di situ dikatakan kita ini jadi terang-terangnya Tuhan. Terang Tuhan itu terbit atas kita. Karena itu hari ini saya ingin bagikan buat setiap kita bagaimana kita menjadi terang di tengah kegelapan. Terang itu walaupun cuman kecil, kalau dia ada di tengah kegelapan itu akan jelas banget. Tapi sekarang suasana kita lagi terang nih saudara ya. Terang di tengah terang itu nggak terlalu berasa saudara. Ini nanti kalau misalkan ini lampu neon mati satu aja. Kita mungkin nggak terlalu berasa bahwa ada yang mati satu saudara ya. Tapi kalau kita lampunya neonnya cuma satu-satunya lalu suasananya gelap dan satu-satunya ini mati. Kita akan berasa banget kehilangan terang itu saudara. Karena itu saudara hari ini ayo kita diingatkan untuk kita ayo mau bangkit, kita bersinar di tengah kegelapan yang ada. Waktu awal bulan Juli kami ikut Everyone ya, Empower 21 Everyone Asia di
sentul saudara ya, puji Tuhan ada kabar baik. Sekarang kita semua bisa mengakses video dari semua sesi yang ada di acara awal Juli kemarin saudara. Ya, saya udah bagikan di grup WhatsApp, nanti mungkin boleh di-share ke semuanya. Tinggal daftar gratis saudara. Semuanya kalian bisa ngikutin sesi dari awal, ada workshop-workshopnya. Itu bukan cuman kami yang pergi ke sana naik pesawat saudara yang bisa menikmati, tapi kita semua, kalian semua bisa masuk ke situ. Kami sangat diberkati di acara itu saudara. Ada satu sesi workshop yang saya ikutin, itu tuh sesinya untuk pemuritan anak-anak muda. Dan di situ dikatakan si pembicara ini melayani di Amerika saudara. Hari-hari ini tuh kegelapan menutupi bumi itu luar biasa. Dan saudara ada fun fact yang disodorkan di situ ya. Hari-hari ini tuh yang pertama di Amerika khususnya, ini data yang dia punya saudara ya. Pikiran untuk bunuh diri itu sangat-sangat luar biasa. Dari anak-anak muda, 4 anak muda yang ada, 1 orang itu pernah mikir untuk mau bunuh diri. Dan kalau saya sempat survei lihat data saudara ya, di Asia justru di Korea itu paling tinggi tingkat bunuh diri yang tertinggi. Itu karena kenapa? Karena saking depresi, saking stres, tekanan hidup luar biasa gitu saudara ya. Nah jadi zaman dulu kita menikmati aja, kayaknya orang-orang tua kita zaman dulu walaupun mungkin kehidupannya juga sama-sama sulit gitu ya. Tapi kayaknya orang zaman dulu gak pernah punya kepikiran mau bunuh diri deh gitu. Mau punya anak selusin ya selusin gitu kan. Ya udah jalan aja hidup gitu kan. Ya kan orang tua kita kan anak cucunya banyak tuh kan. Kayaknya jarang yang punya anak cuma 1 tuh, irit banget 1 tuh kayak jarang deh. Ya oma saya aja punya berapa? 8. Ya, anaknya 8. Wah, itu tuh orang zaman dulu tuh kayaknya hidupnya santai aja gitu kan. Tapi sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit aduh gue kena mental nih gitu. Aduh gue kayaknya perlu healing nih, mental gue gak sehat nih gitu ya. Dikit-dikit mental, lama-lama mental saudara. Ya. Nah ini saudara, kegelapan yang ada di zaman now ini. Lalu juga gender crisis, krisis gender. Jadi zaman sekarang, kegelapan dunia sekarang ini saudara, orang itu bisa mikir, saya ini kayaknya salah lahir deh. Saya ini kayaknya laki-laki yang terperangkap di dalam tubuh wanita. Saya tuh harusnya lahirnya jadi laki, kenapa saya fisiknya perempuan? Makanya kita lihat sekeliling kita banyak laki-laki jadi-jadian, perempuan jadi-jadian. Laki-laki berusaha jadi perempuan, perempuan berusaha jadi laki-laki, krisis gender. Kami satu keluarga baru pulang dari Eropa awal Agustus kemarin saudara. Satu hal yang rada beda di sana saudara ya, ini saya mau cerita nih ya. Di sana tuh toilet ada satu, jadi kita pergi ke 4 negara. Ya, di salah satu negara itu kita pergi ke toilet, saya pas masuk, saya kaget kirain saya salah masuk. Ternyata enggak salah masuk. Ternyata memang karena toilet laki sama perempuan itu digabung jadi satu. Pas saya masuk ada cowok gitu, tukang bersih-bersihnya tuh cowok. Lah kalau di sini tukang bersih-bersih kayaknya juga kan kalau ada yang bersih-bersih cowok di tempat yang cewek pasti akan ditutup dulu kan supaya menjaga privasi gitu kan. Lah di sana saudara, kita laki sama perempuan masuknya barengan gitu. Terus saya pikir-pikir ya, sama suami saya tanya gitu, kamu tahu nggak kenapa ya? Kok kalau di sini kok toiletnya kok digabungin kayak gini gitu kan? Terus ternyata saya baru ngeh kenapa saudara. Karena di sana itu benar-benar menonjolkan tentang kesetaraan gender, lalu LGBT itu bebas banget di sana. Jadi kalau yang kayak tengah-tengah perempuan jadi-jadian atau laki-laki jadi-jadian, itu kan kalau dipisah cewek cowok kan bingung dia mau masuknya yang mana gitu ya kan. Nah dengan digabung jadi satu, jadinya semuanya setara. Kita rame-rame masuk ke tempat yang sama. Bener-bener kesetaraan gender saudara ya. Waduh, lalu LGBT-nya juga saudara, waktu kami nyampe di airport 4 negara itu saudara ya, beberapa airport dari 4 negara itu, kita disambut dengan bendera-bendera LGBT gitu kan. Saudara tahu benderanya kayak apa? Pelangi.
Tapi bukan pelangi di alangkah indahmu, bukan pelangi-pelangi yang Magiku Hibiniu, itu beda saudara ya. Jadi kalau pelangi yang beneran pelangi-pelangi di langit yang biru, itu kan berapa warna? 7 kan? Walaupun lagunya gak komplit, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, merah, kuning, hijau, baru 3 warna yang disebut ya kan. Salah lagu itu saudara ya, nanti coba ada yang bisa bikin lagunya lebih komplit 7 warna. Itu pelangi beneran 7 warna, pelanginya LGBTQ itu, cara membedakannya 6 warna. Gitu, itu ada artinya saudara. Jadi kita tuh di sana di Eropa itu saudara ya, di mana-mana. Aduh sebel banget kalau ketemu toko, restoran depannya ada bendera LGBTQ gitu. Sebel banget deh. Terus kita nyampe pun di bandara, welcome bla bla bla, itu pokoknya kesetaraan gendernya dia ini banget deh. Kita tuh semua sama. Tentang unity, tapi unity-nya di dalam gender yang begitu saudara ya. Terus kita naik MTR di pinggir-pinggir iklan-iklannya itu loh saudara, kan biasa kita juga di sini kan kalau itu kan memanfaatkan space gitu kan, ada tempat gitu kan, jadi kan promosinya itu promosi LGBT saudara. Kegelapannya tuh sampai segitunya, promosi cewek sama cewek lagi ngonoan, terus yang cowok sama cowok kayak lagi suami istri, cowok sama cowok, terus satunya gendong bayi gitu. Ini mana bapaknya, mana ibunya gitu. Ibunya jadi-jadian saudara, lahirnya dari mana coba, bingung gak? Jadi mereka sebegitu bebasnya, sebegitu opennya seperti itu. Bayangkan dunia zaman sekarang modelnya kayak gitu saudara. Bahkan banyak negara-negara yang sudah mendukung tentang LGBT, bahkan pernikahan sejenis negara-negara udah banyak yang mendukung. Kita perlu doa kenceng-kenceng buat Hong Kong saudara. Karena Hong Kong kalau kita jujurly speaking di Hong Kong tuh banyak yang seperti itu. Ya kan? Tapi puji Tuhannya pemerintah belum mensahkan. Jangan sampai mensahkan. Ya, tapi walaupun belum disahkan, itu yang mereka yang menikah sejenis itu mereka udah nggak sembunyi-sembunyi lagi, mereka udah sangat open bahwa iya kami udah menikah gitu. Walaupun menikahnya nggak jelas itu peresmiannya di mana. Teman-teman kita juga yang Indonesia kan banyak yang seperti itu ya. Sering saya ketemu tuh pasangan nikahan gitu kan. Satu jadi lakinya, satu jadi perempuannya gitu kan. Tapi ya dua-duanya perempuan sih sebenarnya gitu. Nah kita perlu sangat prihatin melihat keadaan dunia yang seperti ini saudara. Nah lalu tentang ketertarikan seksual sekarang, wah anak-anak muda, anak-anak kecil bahkan udah ngerti saudara ya. Pornografi sangat mudah diakses lewat internet di mana aja gitu ya. Kita melihat benar-benar yang dikatakan kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa itu sungguh-sungguh ada di sekeliling kita. Nah kita yang jadi terang jangan ikut-ikutan jadi peteng. Ya, jangan lampu kita dimatiin, jangan kita ikut-ikutan jadi kegelapan seperti itu. Mungkin kegelapan yang kita hadapi hari-hari berbeda dengan yang seperti di layar ini saudara ya. Mungkin ya kegelapan kita hadapi apa? Majikan yang berantem mulu misalkan gitu ya. Yang stres, yang depresi. Lah kita harus jadi pembawa damai. Karena apa? Karena justru kita ini, kehadiran kita ini sebagai terang yang terbit di tengah kegelapan. Amin. Kemarin saya hari Jumat saudara ya. Hari Jumat saya pulang dari sini naik MTR. Kalau jam kerja, berangkat kerja, pulang kerja itu MTR tuh penuh pol. Ya, saudara tahu kan MTR di mana-mana saudara ya itu sangat-sangat penuh. Kalau berangkat kerja pagi penuh empet-empetan, desek-desekan masih mending, belum terlalu keringetan. Kalau malam pulang udah pada capek kerja, pada stres di tempat kerjaan, mungkin rambutnya pada berdiri semua, hawanya panasnya minta ampun kayak gini, udah panas di luar, panas di dalam. Bukan yithei panas dalam ya, maksudnya hatinya nih ya saudara. Sehingga saudara kemarin pas saya pulang itu kita masuk kereta, ternyata saudara di sebelah sono belakang saya itu satu gerbong yang sama, itu ada orang berantem gara-gara kesenggol.
Berantemnya berantem parah. Saya tuh pakai earphone, saya tuh harap maklum ya. Kalau lihat saya ada sumpelan di kuping tuh, saya nggak denger apa-apa. Bener-bener itu earphone-nya bener-bener kedap suara. Saya kayak ada di dunia lain gitu, saudara ya. Tapi saya liatin ini orang-orang pada nengok ke belakang semua. Kenapa? Tak ganti model ininya, tak pencet gitu. Pengen nguping juga. Ada apaan sih gitu karena. Pas udah saya pencet, saya pengen denger. Rada nyesel. Aduh, tau gitu saya nggak usah nyalain. Karena saya ngerti. Gitu ya, berbahagialah kalau nggak terlalu ngerti bahasa sini gitu ya. Wah itu ternyata lagi berantem ngomong kata-kata kotor. Itu laki-laki sama perempuan saudara, bapak-bapak sama ibu-ibu umur 50-an ke atas lah dua-duanya kira-kira gitu. Wah udah saling mencaci maki tuh dua-dua orang itu. Begitu nyampe di Yautong saya pikir ini harusnya udahlah selesai lah berantemnya gitu kan. Si bapak itu turun dari kereta. Yang si ibu masih lanjut, oh selamat lah saya pikir. Saya juga turun kan mau ganti kereta gitu. Ternyata itu yang si ibu yang di dalam pas si bapaknya keluar. Belum selesai dia tendang saudara. Ini cewek kok perkasa bener aku pikir gitu ya. Jangan sampai jadi cewek-cewek yang perkasa di tempat ini ya. Biar rohnya aja yang perkasa tapi jangan kasar saudara. Jadi si ibu ini nendang, si bapak nggak terima. Balik lagi si bapak. Tendang balik saudara. Akhirnya gelut itu berdua beneran berantem. Sampai si ibunya keluar turun dari kereta. Berduaan tenang-tenangan. Yang lain bukannya melerai. Kamera. Gimana bukannya jadi terang malah teranginnya pakai kamera gitu ya. Aduh minta ampun deh ya. Nah, saya turun itu kan ada di tengah tuh biasanya ada office-nya kan, yang ruangan kacanya gitu. Saya pikir saya mau kasih tahu petugasnya ada di sana gitu. Ternyata yang di depan saya udah ngomong gitu ke sana, dia turun untuk berusaha melerai. Abis itu kereta saya udah datang, udah saya nggak ikut-ikut dah gitu. Cuman dalam hati, aduh Tuhan, ini Hong Kong ini kok tambah hot begini gitu ya. Nah image kita tentang Hong Kong ini kalau ngelihat seperti itu kan, aduh orang Hong Kong itu ya maunya apa-apa cepet ya kan. Jalan aja udah kelihatan, jalannya orang Hong Kong sama orang Indo tuh ketahuan. Ya gak? Jalannya turis sama orang Hong Kong pulang kerja juga beda. Kalau turis kan pasti pelan-pelan, lihat-lihat toko ya kan. Kalau orang Hong Kong semuanya, ya kan, jalannya pasti cepet-cepet gitu kan. Wah saya udah mulai ketularan saudara ya. Nah image-nya Hong Kong, stereotipnya kita tentang Hong Kong, kita yang udah lama di sini, kita udah tahu di sini seperti apa. Orang Hong Kong itu maunya apa-apa, maunya cepet-cepet. Lagi makan belum selesai baru suapan terakhir mangkoknya udah hilang. Iya enggak? Kadang ini sup masih kita eman-eman ditinggalin ini ya, save the best for last gitu kan. Dikirain nggak mau, diangkat. Lah tolong, ya kan? Maunya buru-buru, maunya cepet-cepet gitu. Kalau ada yang nggak cocok maunya nggak sabaran, maunya langsung marah, langsung overtone, nadanya tinggi, suaranya kenceng. Kemarin saya ngomong sama siapa ya, kenapa ya orang Hong Kong itu rumah kan kecil-kecil ya, kenapa kalau ngomong kok suaranya kenceng-kenceng sih? Emang gak kedengeran apa kalau ngomong nada biasa, volume biasa gitu loh. Ya gak, rumah Hong Kong kan kecil-kecil. Kalau rumah Indonesia lah, rumahnya gedong-gedong mau suaranya kenceng-kenceng karena takut gak kedengeran, mau manggil ya kan. Mbak gitu yang kenceng ya kan. Lah di sini rumah cuma sauplit petak, tapi kok suara orang ngomongnya kenceng-kenceng gitu kan. Makanya saya waktu lagi ke Eropa, saudara, saya cukup menikmati. Kenapa? Orang Eropa tuh santai. Jalan pelan-pelan. Makan santai, pelan-pelan. Restoran di dalam ada meja, pilihnya di luar. Makannya pelan-pelan di luar gitu ya. Banyak tuh kalau ini pinggir jalan pun pinggir jalan trotoar itu juga dipasang meja buat ini. Lah di sini boro-boro ya kan. Apalagi ada tibumnya datang, wah apa nih masukin ya kan, pasti kan gitu ya kan. Terus di sana itu saya pikir ya, wah enak juga ya kalau di sana tuh apa? Kalau jalan kaki nyebrang saudara ya. Kalau di sini kan kita nyebrang mesti hati-hati banget ya kan. Udah hati-hati aja, kemarin tuh deket rumah saya ada yang ketabrak tuh minibus. Orang nyebrang gitu kan. Kalau di sono kita nyebrang saudara, asal beneran di tempat nyebrang ya. Kita nggak perlu nengok kiri kanan. Pelajaran saya dulu lagi sekolah ada pelajarannya tuh PKK atau apa gitu ya. Kalau mau nyebrang harus tengok kiri, tengok kanan. Itu ada diajarin. Ya kan?
Di Eropa kagak usah nengok kiri kanan, kita jalan aja. Itu semua mobil otomatis berhenti semua karena pejalan kaki adalah raja. Wes. Seriusan saudara, jadi kalau mau nyebrang itu saudara ya nggak ada lampu merah nih. Pas yang nggak ada lampu merah pun kita jalan-jalan aja. Terus kan mobil pada berhenti, kan kita kebiasaan orang Asia sopan ya. Kita giniin gitu kan. Terus katanya karena Levi udah di sana duluan semingguan lebih gitu kan. Biasa aja mami, di sini emang biasa begitu. Maksudnya nggak usah gini-gini amat gitu loh. Di sini udah biasa emang semua orang begitu gitu loh. Pas nyampe sini, pas lampu merah aja, ada lampu merah aja harus nengok kiri kanan. Ntar tiba-tiba ada sepeda lah, sor gitu ya kan. Aduh, makanya pas lagi di sana menikmati gitu. Terus orang sana kok baik-baik ya orang sana ya. Bayar bus ngetap nggak bunyi ternyata gitu, nggak bisa. QR code-nya saya salah atau gimana gitu, nggak bisa. Tapi supirnya baik, supirnya bilang oke nggak apa-apa, naik aja katanya gitu. Pas lagi kita mau pulang ke airport juga si Levi itu belum bayar, belum beli tiket karena beli tiket online dia loading mulu gitu kan. Jadi kita deg-degan nanti kalau diperiksa gimana nih. Dia belum bayar, kita dua udah beli di mesin, dia sendiri belum gitu. Gimana beneran ada petugas yang ngecek gitu. Pas petugasnya datang terus kita jelasin, sorry ya ini dia belum bisa beli tiket soalnya ini bukannya nggak mau beli, nggak bisa dia loading mulu gitu. Terus orang bilang oke nggak apa-apa. Ke airport kan mahal lumayan jauh gitu kan. Oke nggak apa-apa. Terus sampai kita nggak enak hati, kita bilang nanti pas nyampe airport kita baru beli tiketnya di sana gitu. Jadi belinya kebalik gitu kan. Ya it's okay nggak apa-apa. Coba di sini patatongnya nggak bisa bunyi. Leme pay Cina, ya kan? Ya. Diteriakin pasti satu bus tahu semua ya nggak? Aduh, saya pikir ini kok beda banget gitu ya. Tapi ternyata, jadi kan saya punya image-nya langsung, kalau orang Eropa baik-baik, orang Hongkong jahat-jahat gitu kan. Langsung pikirannya begitu. Tapi pas saya pulang ke Hongkong, Tuhan tuh mau nunjukin bahwa di tengah kegelapan, di tengah banyak orang yang parah-parah gimana pun, tetap pasti ada orang baiknya. Begitu saya pulang, hari pertama saya nyampe, saudara ya, besoknya langsung saya ke pasar, saudara. Saya tuh tahun ini kayaknya baru pertama kali hari itu ke pasar. Saking biasanya gak ke pasar saudara ya, saking apa? Kepengen makan tempe. Di Eropa gak ketemu tempe 10 hari, kangen banget sama tempe. Akhirnya beneran saya ke pasar. Nah di Eropa kebiasaan kemana-mana gak bawa dompet, cuman bawa HP sama ini jam bisa buat bayar gitu kan. Begitu nyampe ke pasar saya baru sadar, lah ilah gue kagak bawa duit. Mau beli tempe, mau beli sayur tapi gak bawa duit. Lah mateng gimana nih? Oh puji Tuhan, haleluya 12 kali. Si toko Indonesianya canggih, bisa pakai oktopus. Selamat. Nah masa cuman pulang bawa tempe doang ya? Gue mau beli sayur nih gitu kan. Saya cari yang anak muda, tukang sayurnya. Siapa tahu kan bisa pakai teknologi gitu kan bayarnya. Saya tanya beli sayur, bisa gak bayarnya pakai oktopus? Entak, dia bilang. Soalnya dia bilang kalau pakai oktopus dia rugi, dia harus bayar ada fee-nya gitu loh. Beli sayur kan murah, paling berapa gitu kan. Akhirnya dia bilang, kalau nggak pakai Alipay pribadinya dia gitu. Oh ya udah tak gitu. Saya beli sayur punkan kan cuma $7 tuh ya. $7 itu saya berusaha mau bayar pakai Alipay. Kok nggak bisa gitu. Terus tau nggak, ternyata masih ada orang baik di Hong Kong. Ini Tuhan kayak nunjukin gitu loh. Kamu kan punya pikirannya Hong Kong nih jelek gini ya kan. Nih ada orang baik loh. Si engkau ini saudara ya, dia bilang, nggak apa-apa lah udah kamu bawa aja, besok aja baru bayar. Gue pikir dalam hati, lu kagak tahu gue tahun ini baru sekali ke pasar, belum tentu besok bakal datang lagi gitu kan. Tapi kan saya nggak mau punya utang walaupun $7, entak ya think you pay Cina, aku bilang gitu kan. Nah akhirnya jadi kenalan sama kokonya, minta nomor telepon singkoknya gitu. Ya udah nomor telepon kamu berapa sini kan, kalau pakai Alipay bisa pakai nomor telepon. Oh akhirnya selamat lah bisa. Tapi di situ Tuhan mau nunjukin, di tengah kegelapan yang kamu pikir orangnya pada jahat-jahat, orangnya pada nggak baik, itu pasti masih ada yang terang kok. Pasti masih ada orang benernya. Apalagi di GB Hong Kong banyak terangnya. Haleluya. Tepuk tangannya ragu-ragu gitu. Jangan-jangan lagi mikir, gua nih terang apa gelap ya? Apa kadang-kadang gua biarpet, kadang terang, kadang gelap, kadang terang, kadang gelap. Jadi anak Tuhan jangan yang suka biarpet. Sekali terang tetap terang, amin. Nah disitulah kita akan membawa perubahan saudara, haleluya. Nah aku lanjutin ya.
Oh ini urutannya agak beda. Oh ini, oke. Oke, kita buka sekarang. Mazmur 37 ayat 23. Ayat yang sering banget kita tahu, kita dengar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini saya buka dalam versi bahasa Inggrisnya, dikatakan gini. Tuhan itu nge-guide kita, nge-guide tuh ya nuntun ya, nge-guide kita kepada jalan mana yang seharusnya kita lewatin. Dan melindungi kita, orang-orang yang menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi di sini tuh Tuhan mau ngomong seperti ini loh. Tuhan itu yang nunjukin, Tuhan yang akan nuntun kita dan membawa kita, kamu nih, nak jalannya ke sini, jalannya ke sini, jalannya ke sini. Dan sambungannya ini masih satu kalimat yang sama dan dia itu akan melindungi. Jadi saya nangkepnya gini, oh ternyata tidak selamanya jalan yang Tuhan tuntun kemana kita harus pergi itu jalannya mulus. Jalan tol aja nggak selalu mulus, kadang-kadang suka ada jeglongan-jeglongannya, ya kan? Ada geruduk-geruduk. Supaya apa? Supaya kalau lagi mulus, terus saking mulusnya supirnya ngantuk, sadar bangun. Jadi Tuhan itu menuntun kita ke jalan mana yang kita harus jalani. Dan Tuhan berjanji waktu aku nuntun kamu itu, aku akan melindungi kamu. Aku akan jagain kamu. Jadi tenang aja, selama kita menyenangkan hati Tuhan, kita menyerahkan perjalanan hidup kita sama Tuhan, Tuhan yang tuntun hidup kita, dia berjanji dia akan menyertai kita dan melindungi kita. Amin. Nah nyambung lagi saudara ya. Nah berdasarkan ini saudara, kami tuh ngalamin bagaimana Tuhan itu menuntun kami, khususnya nih nyambung ke cerita bagaimana kami kemarin di Eropa itu saudara ya. Sekali lagi ini aku cerita bukan buat pamer, oh Kak Feli ke Eropa loh gitu ya. Bukan buat pamer saudara ya, ini dijauhkan Tuhan kalau ada acara pameran di sini ya. Ini gak ada acara pameran sama sekali. Tapi benar-benar kami ngerasain Tuhan tuh dahsyat banget. Bahwa kami jauh-jauh ke sana untuk menunjukkan sesuatu yang luar biasa yang sedang Tuhan kerjakan sesuai dengan apa yang tuntunan Tuhan yang hari-hari ini kita memang sedang terima tuntunan dari Tuhan. Pak Niko katakan acara Everyone ya bulan Juli kemarin itu adalah trigger dimulainya penuaian jiwa besar-besaran tahap yang kedua itu sudah dimulai di situ. Kalau kita cuman dengar seperti itu, kayaknya masa iya gitu. Tapi Tuhan bawa kami, tuntun kami ke jalan yang kami harus lewati untuk menunjukkan, membuktikan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Ternyata bukan hanya untuk kita gereja Indonesia, bukan hanya kita di GBI Gatot Subroto. Tapi Tuhan sedang bekerja sampai ke bangsa-bangsa, Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa saudara. Nah kami tuh waktu ke Eropa itu kami nggak tahu mau pergi kemana aja karena Eropa tuh besar. Kami khususnya kemarin tuh Eropanya Eropa Timur saudara ya, karena Levi dari sekolah ada acara pergi ke Helsinki. Itu Helsinki juga saya tuh nggak tahu Helsinki itu negara apa, di mana. Google dulu baru ketemu, oh Helsinki itu Finlandia. Terus belakangan baru tahu, oh Olimpiade pertama itu di Helsinki. Oh itu di situ ternyata gitu ya Helsinki yang kemarin. Lalu search lagi dikatakan Helsinki itu katanya the happiest city in the world tahun 2023. Kota yang terhappy. Jadi penasaran juga se-happy apa sih orang di sana. Oh ternyata saking happy-nya makanya orangnya pada baik-baik. baru bisa mudeng gitu ya. Supirnya baik-baik gitu kan. Orang-orang semua pada bersahabat. Udah gitu kalau di toko atau apa, mereka tuh suka melepaskan berkat. Ya, mereka tuh suka ngomong kalau habis beli barang atau apa, ketemu sama orang gitu ya, walaupun nggak kenal kan gitu, customer service atau apa. Mereka suka bilang seperti ini, have a good day, kayak gitu. Ya, sering memberkati kayak gitu. Oh, orang-orang sana tuh seperti itu gitu. Nah, karena pergi ke Helsinki, saya pikir kalau cuma Helsinki kayaknya sekalian aja lah udah terbang jauh-jauh 14 jam saudara dari Hong Kong. Terbang dur tanpa transit 14 jam dari Hong Kong ke Helsinki. Nah itu saya mikir kita pergi kemana lagi ya ke tempat yang lainnya gitu. Lalu saya lihatlah di peta gitu kan. Total ada 4 negara yang secara acak sebetulnya. Random aja bener-bener. Saya tuh gak ada gambaran itu tuh seperti apa dan gimana. Jadi dari 4 ini saya kasih nama ABCD aja gitu ya. Yang pertama tuh A-nya Helsinki. 1 jam dari Helsinki, pesawat saudara ya. 1 jam dari Helsinki itu B-nya itu saya pikir mau ke
Stockholm itu IKEA tuh, yang ada IKEA. Sweden ya, situ. Jauh-jauh ke IKEA Koswebe aja ya. Terus itu B-nya. Terus C-nya tuh Copenhagen. Copenhagen tuh Denmark. D-nya itu Prague. Prague itu, nah jarang denger kan? Prague itu bahasa Indonesia tuh Praha. Itu nama kotanya, bukan paha ya, Praha. Nah, negaranya itu kalau bahasa Indonesia negara Republik Ceko atau dulu namanya Cekoslovakia. Sekarang namanya Republik Ceko ya, atau Czechs dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ABCD pikiran saya pertama nyusun jadwalnya itu ke Finland dulu, ke Helsinki A, B, C, D. Yang ini paling jauh kan. Tapi ya karena Tuhan yang menuntun, akhirnya jadi berubah semua. Dari A kita ke D dulu. Jadi begitu nyampe, subuh-subuh kita nyampe di Helsinki, transit di Helsinki, langsung kita lanjut lagi perjalanan 2 jam ke Prague. Nah itu tuh hari Sabtu di mana tanggal 3 Agustus ya, tanggal 3 Agustus di sini Sabtu. Saya sebelum berangkat saya mikir, Tuhan aku tuh kepengen ikut ada acara gereja atau apalah, aku pengen tahu gereja di sana tuh seperti apa. Saya sempat search International Church di Prague, tapi kok kayaknya rada kurang cocok secara lokasi segala macam. Ya udah nanti ngeflow aja lah lihat di sana gitu. Waktu udah nyampe di sana, Tuhan tuh benar-benar nuntunnya tuh luar biasa saudara ya. Kami punya planningnya kami itu nyampe sana beli tiket transport, ada tiket transport yang bisa dipakai 24 jam bebas mau naik apa aja gitu. Jalan-jalan kemana aja selama 24 jam transport gitu kan. Jadi kita mikirnya nanti begitu nyampe, kita pakai kartu itu mulai dari airport ke kota, terus kita langsung pergi yang jauh-jauh, kan gak mau rugi. Prinsip ekonomi, dengan pengeluaran sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya gitu kan. Jadi gak mau rugi dong, walaupun capek nih habis 14 jam perjalanan, habis itu sambung 2 jam lagi saudara ya. Jadi hari itu tuh kami punya satu hari bukan 24 jam, satu hari 30 jam. Karena jamnya di sana mundur 6 jam gitu. Jadi benar-benar menikmati hari yang sangat panjang 30 jam dalam satu hari itu ya, pengalaman seumur hidup saudara. Nah jadi kita mikirnya sampai terus kita pergi yang jauh-jauh dulu biar gak rugi. Nah baru setelah si kartu 24 jam itu habis baru kita yang deket-deket gitu. Nah kenyataannya karena Tuhan yang menuntun saudara ya, kita nyampe di airport, udah beli nih kartunya, tinggal diaktifasi. Kalau diaktifasinya jam 12.00 berarti bisa dipakai 24 jam terus sampai besokannya jam 11.59. Berarti kan kalau gak mau rugi kita masih gercep nih. Begitu nyampe langsung kita pergi lagi kemana, jauh-jauh gitu kan. Nah ternyata waktu kita mau naik bus dari airport, saya udah naik nih ke atas bus, koper udah naik 1. Terus waktu saya tunjukin kartunya ke supirnya bilang, gak bisa, kamu harus bayar, gak bisa pakai kartu 24 jam ini. Saya rada bingung sih, hah masa gak bisa meh gitu kan. Tapi dia bilang suruh bayar, ayo udahlah bayar berapa? Ayo udahlah bayarlah. Akhirnya saya langsung bayar tuh, kan tinggal bayar. Terus Levi bilang, bus yang di belakang bisa mami, tapi harus ganti. Ternyata gak bisa tuh karena beda kungsi gitu, beda company. Jadi gak bisa gitu. Kalau bus yang di belakang bisa, tapi harus pindah lagi 2 kali pindah. Terus aku bilang, udahlah mami udah keburu bayar ini, udahlah naik aja gitu kan. Lagian males lah mau pindah-pindah lagi gitu kan. Tapi itu bagian dari memang bagaimana Tuhan menuntun kami gitu. Akhirnya singkat cerita naik. Sebelum itu ada cerita juga sih sebenarnya saudara ya, tas kami tuh ketinggalan. Tas aku ketinggalan tuh, udah mau naik bus yang pertama, udah mau naik bus sebelum aku beneran naik bus itu saudara ya, itu tas ada 1 ketinggalan di dalam saudara di pengambilan bagasi itu loh ya. Tapi ini janji Tuhan benar-benar terjadi saudara ya, dilindungi sama Tuhan. Ya padahal udah deg-degan, aduh udah doa bahasa roh segala jurus aku udah keluarin gitu ya. Tuhan jagain malaikat gitu kan, biar jangan ada yang menyentuh, dibutakan orang-orang sekelilingnya gitu kan. Tapi benar-benar Tuhan tuh lindungin gitu ya. Dan waktu kembali lagi ke situ benar-benar tasnya masih ada, selamat gitu kan. Nah terus balik lagi tadi ceritanya. Akhirnya gara-gara kita gak bisa pakai kartu yang 24 jam itu ya. Akhirnya udah kita berubah planning aja.
Besok baru kita pakai kartu 24 jamnya. Jadi sekarang kita pergi yang deket-deket aja. Gitu. Nah, dengan kita pergi yang deket-deket aja, ternyata disitulah Tuhan punya rencana. Tuhan bawa kita pergi ke satu tempat deket dari hotel kami. Satu tempat, kalau bahasa Indonesia mah alun-alun gitu ya. Ke alun-alun di Prag gitu. Itu satu tempat luas gitu ya. Nah, pas kami jalan nyampe ke situ, saudara ya, saya lihat, loh itu ada panggung, lagi setting. Ada orang lagi setting panggung, terus saya lihat yang pengerjanya tuh pakai kaosnya salib. Saya kalau ada salib tuh ada sensi, saudara. Saya langsung sinyalnya nyala nih, gereja nih gitu kan ya. Saya langsung lari jalan cepet-cepet. Kojon tak tinggal aja di belakang wis gitu ya. Dia lagi sibuk foto-foto kan gitu. Pi, kayaknya gereja, ayo Pi, cepetan kita ke situ gitu kan. Nah akhirnya aku sama Levi ke situ, ajakin ngobrol orang yang lagi siap-siap di situ. Saya tanya, kalian ini lagi udah selesai acara atau mau bikin acara? Terus dia bilang, oh iya kita mau bikin acara nanti malam jam 7:30 kita ada acara di sini. Acara apa? Acara ada penginjilan, ada konser, ada flash mob, dia bilang gitu ya. Ada, pokoknya kita rame-rame di sini nanti ada ibadah juga. Pokoknya acara gereja banget lah gitu. Wah aku langsung excited banget saudara ya. Lalu saya juga nggak ditanya, saya langsung promosi juga. Oh iya saya juga pelayanan di Hong Kong nih gini-gini gitu ya. Ya biar dia tahu emang cuma lu doang yang pelayanan, gue juga gitu. Ini semua satu tim tuh anak-anak muda semua saudara ya. Mereka lagi persiapan di situ. Dia bilang 7:30, oke 7:30 I'll be back. Aku bilang nanti aku datang pasti ke sini gitu ya. Jadi itu kan siang-siang sore gitu kita pergi jalan-jalan dulu, 7:30 kita balik lagi ke situ. Di situ tuh ternyata luar biasa banget saudara. Ada acara yang bikin acara tuh grupnya namanya Jesus Revolution. Jesus Revolution ini mereka tuh dari anak-anak muda, mereka bikin acara istilahnya kayak KKR, udah kayak KKR beneran saudara di situ ya. Di situ Tuhan tunjukin bagaimana yang tadi di Yesaya itu bangsa-bangsa berduyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Itu sungguh-sungguh terjadi di situ. Kita saksikan dulu videonya ya. Ada suaranya, tolong dinyalain. Nah ini di alun-alunnya namanya Old Town di Prague. Ini pas lagi belum mulai, yang pas kita baru datang. Nah ini hamba Tuhannya. Apa yang mereka nyanyiin aku terjemahin, ini kata-kata lirik dari lagunya. Ini saat saya ngerekam ini jam 8 malam. Jadi jam 8 malam di sana terang benderang seperti ini. Karena lagi musim panas kayak gitu. Mataharinya lebih betah. Nah ini yang namanya flash mob. Flash mob tuh nari keroyokan ya, nari rame-rame. Dan kita akan lakukan ini juga saudara nanti bulan 10 tanggal 11. Ya, siapa yang mau ikutan welcome. Nanti kita akan segera buka pendaftarannya buat yang teman-teman yang mau ikutan di Taman Victoria nanti. Nah, lihat nih. Siapa yang bisa kayak gitu? Ayo. Ya, yang bisa jumpalitan kayak gitu boleh langsung daftarnya ke saya langsung ya. Audisi dulu. Jangan yang lansia please. Repot asuransinya nanti. Nah dia penginjilan saudara ya, penginjilannya wah luar biasa banget, promosi tentang Yesus. Ada kesaksian juga. Lihat begitu banyak orang itu rata-rata turis saudara dari bangsa-bangsa, mereka datang dan mereka
otomatis ngumpul di situ semua ngedengerin. Mí přátelé, Ježíš není pohádkou. Není jenom filozofii. Jesus is a living person. He's the living God. Ježíš je živá osoba, živý Bůh. Oh, ini bahasa Inggris pengkhotbahnya lalu diterjemahkan ke bahasa lokalnya, bahasa di situ, bahasa Ceko. If you are here and you seriously want to get to know Jesus, Pokud jsi tady a opravdu chceš zažít Ježíše, when I got to 3, I want you to raise your hands když napočítám do 3, chci, abyste zvedli svou ruku. and we will pray together. A společně se budeme And you modlit. can receive Jesus into your life A můžete přijmout Ježíše do as svého your Lord, života. as your Savior. Jako svého pána a zachránce. Are we ready? Jsme ready? Jsme připraveni? 1. God is calling upon you here tonight. Bůh volá tebe tento večer. You maybe didn't even plan to come here, Možná jste ani neplánovali tady but přijít. Jesus wants your attention and He's calling your name. Ale Ježíš chce tvé vnímání a volá tvé jméno. 2, 2. your heart is beating. Get yourself ready. Tvé srdce tluče, připrav se. Your life is going to change from this moment on. Tvůj život se od tohoto momentu promění. When you receive Jesus into your life. Když přijmeš Ježíše do svého života. Hallelujah. He died for you. On zemřel za He tebe. bled on the cross and He rose again. He's alive. On krvácel na kříži, ale stal z And he's mrtvých, ale calling your znovu name. živý. A on Are you- volá tvé jméno. Are you ready? Jsi připraven. 3, lift your hand high up. Můžete If zvednout you svou want to ruku. get to know Jesus, God bless you, God bless you, God bless you. Saudara lihat, di lapangan tempat terbuka, bangsa-bangsa berkumpul, ditantang terima Yesus, dan begitu banyak orang-orang yang angkat tangan, mereka mau terima Yesus. Dan mereka yang angkat tangan, mereka nggak cuma dibiarin seperti itu, tapi mereka kemudian didoakan satu demi satu. We want to come to you and we want to talk to you and we want to pray with you Chceme přijít k vám, chceme s vámi mluvit a so modlit that se you s can vámi, get to know Jesus. aby se i vy mohli poznat. Itu mereka dari timnya, dimana semuanya aku lihat benar-benar anak-anak muda yang Tuhan pakai. Ada yang dari orang Korea juga, nah yang sakit juga mereka tumpang tangan, ada mujizat kesembuhan. Nah itu bukti kami beneran nyampe di sana. Bukan video comotan, saudara, beneran kami ke sana kok ya. Nah, saudara, waktu ngelihat seperti ini, wah, hati saya langsung, wah, Tuhan tuh dahsyat ya, Tuhan tuh luar biasa. Saya ada kirim secuplik videonya ke grup koordinator sama ada Bapak Gembala juga. Di hari yang sama, hari itu di MDPJ tanggal 3 Agustus ternyata diputar juga di MDPJ bagaimana pekerjaan Tuhan, kegerakan Tuhan di Eropa, di Amerika. Roh Kudus tuh lagi kerja hari-hari ini dengan begitu luar biasa, begitu dahsyat. Acara konferensinya Empower 21 sudah selesai, tapi apinya itu nyalanya, berkobarnya sangat-sangat luar biasa. Dan malam harinya saudara waktu saya pulang ke kamar saudara ya, hari itu lumayan, saya tidurnya lumayan lebih cepat. Levi boleh tolong siap-siap? Saya tidur jam 11-an hari itu saudara, itu udah tercepat saudara ya. Tapi jam 11-nya sana tuh jam 5-nya sini berarti saudara. Jadi jam 5 subuh baru tidur kita gitu ya. Tapi jam 4 udah bangun saudara, dan situ mengingat kembali apa yang Tuhan bawa buat kami gitu. Tuhan tunjukin dengan begitu luar biasa, Tuhan tuntun. Tadi kalau nggak ada soal salah naik bus itu saudara ya, itu kita mungkin lewat tuh acara itu karena kita jadi pergi ke tempat yang lain gitu. Tapi Tuhan memang bawa kami untuk menunjukkan ini buat kami dan buat kita semua yang ada di tempat ini saudara. Untuk Tuhan tuh nunjukin ini loh, aku lagi kerja sebegitu rupa di mana-mana. Dan malam itu saudara, di hati aku ada satu kalimat saudara ya. Dan satu hati perasaan yang aku rasa benar-benar the urgency of his heart. Rasa mendesaknya Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa diselamatkan. The urgency, kebelet banget Tuhan itu untuk pengen cepet-cepetan nih. Jiwa-jiwa itu cepet-cepet dikasih tahu tentang Yesus. Dan kalau kita tangkap hatinya Tuhan yang seperti ini, saya percaya nggak ada di antara kita nggak ada yang tinggal diam.
Tapi kita semua mau bergerak jadi terangnya Tuhan dimanapun kita ada. Dan memberitakan nama Yesus. Mulai dari hari ini ayo saudara, kita pakai matanya Tuhan, kita pakai hatinya Tuhan. Tuhan itu, dia kalau ngelihat kerumunan orang banyak, dia lihat jiwa-jiwa. Alkitab mencatat, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Waktu kita melihat keadaan gelap yang ada di sekeliling kita yang Tuhan tunjukkan, pakai hatinya Tuhan. Aduh Tuhan, kok kasihan ya, kok kota ini seperti ini. Lepaskan berkat, doakan minimal saudara. Dan biarlah hidup kita menjadi hidup yang berdampak. Saya tutup dengan satu kesaksian saudara dari teman kita di ibadah Sabtu. Waktu dia saksi di kelas kom saudara, dia cerita bagaimana kehidupan dia sebelum terima Yesus dan sesudah terima Yesus. Itu dia bekerja di satu majikan. Jadi dia kalau gak salah dia udah 4 tahun di situ. Dia baru jadi anak Tuhan tuh baru belakangan ini saudara. Dulu dia masih di kepercayaan yang lama, pakai kostum yang lama. Dan waktu dia ditangkap Tuhan bergabung dengan kita, hidupnya berubah drastis, berubah total. Hidupnya jadi terang dan majikannya lihat, kok kamu sejak kamu ke gereja, kamu jadi berubah ya. Dan dia kerjanya jaga anak autis, bukan cuma 1, tapi 2, kembar autis. Ada yang jaga anak autis di sini? Pernah mungkin? Jaga 1 aja udah haleluya luar biasa. Ini double. Dan karena dia udah ditangkap sama Tuhan, hidupnya jadi terang. Dia saksi kalau di rumah itu dia kayak bikin ibadah gitu. Dia ajakin 2 anak autisnya ini, ayo kita nyanyi, ayo kita baca firman, ayo kita doa. Dan anak autis yang biasanya gak bisa tenang, majikannya bisa lihat perubahannya luar biasa. Anak-anak itu bisa tenang saudara. Karena ada teman kita yang jadi terang. Terang itu membawa perubahan, harus bawa perubahan. Tadi kita lihat di Eropa itu mataharinya betah saudara. Mataharinya awet. Matahari baru turun itu jam 9:30 itu baru mulai gelap. Karena kami 10 hari di sana kena matahari terus. Yang pas baru pulang lebih kelihatan saudara. Kita nih bertiga tuh gosong. Perubahan saudara karena terang. Ya, apalagi kalau buka jam nih belang nih tangan aku gitu ya. Terang itu membawa perubahan. Kalau hidupmu jadi terang, pasti ada perubahan di sekeliling. Kalau kemarin-kemarin belum bawa perubahan, mulai dari sekarang ayo bikin komitmen. Aku mau jadi terang yang membawa perubahan. Mungkin perubahan itu gak bisa langsung kelihatan. Pelan-pelan. Tapi lama-lama orang akan merasakan, berubah ya. Amin. Kuncinya 1, minta hatinya Tuhan yuk. Dan minta kuasa dari Tuhan. Karena kita gak akan bisa jadi saksi Tuhan tanpa pengurapan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan. Yang mau dipakai sama Tuhan, yuk bangkit berdiri sama-sama. Ini kami Tuhan, kami butuh Engkau ya Aba. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api dipakai sama Tuhan. Angkat tangan kita di hadapannya.